Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8, materi tentang menentukan unsur-unsur berita. Nah, pembelajaran kali ini lebih dikhususkan pada kelas 8 tingkatan MTS ataupun SMP. Sebelum kita mulai melanjutkan untuk pembelajaran kali ini, seperti biasa, saya menginginkan kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian terima atau pengetahuan yang kalian terima pada hari ini insya Allah dan semoga bermanfaat untuk kalian di kemudian hari nanti. Dan juga insya Allah pandemi yang sedang melanda di negeri kita ini secepatnya berlalu. Silakan berdoa. Terima kasih. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah diedarkan oleh pemerintah, dan jangan lupa di setiap aktivitas Anda untuk mencuci tangan setelah melakukan aktivitas tersebut. Adapun materi kita tentang kali ini, sebelum kita lanjut pada pembahasan kita lebih jauh lagi, kita harus melihat terlebih dulu tentang apa sih sebenarnya dimaksud dengan berita. Mungkin kalian sudah menonton berita di TV ataupun membaca berita yang ada di koran ataupun di media sosial lainnya. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang berita. Apa sih sebenarnya berita tersebut? Diperhatikan ya, tolong diperhatikan dan ikuti video ini sampai dengan selesai. Jadi siapa yang tidak mengenal kata berita? Ya, sudah pasti setiap orang pasti mengenal apa yang dimaksud dengan berita atau berita itu apa sebenarnya. Pasti di benak Anda sudah tergambar tentang berita yang kalian pahami masing-masing. Lanjut ya. Setiap orang di dunia ini pasti mengenal kata yang satu ini. Hampir setiap hari manusia selalu menonton ataupun membaca ataupun mendengarkan berita melalui berbagai media setiap hari. Manusia selalu disuguhkan dengan berita, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri ataupun yang tidak berkaitan dengan dirinya sama sekali. Jadi berita, pada intinya berita itu adalah sebuah informasi yang kita terima yang bersifat penting ya, informasi yang bersifat penting yang kita terima dari orang lain untuk diri kita sendiri ataupun untuk informasi lebih lanjut untuk orang lain. Mudah-mudahan sampai dengan sini kalian mengerti. Jadi pada intinya berita itu adalah sebuah informasi yang bersifat penting yang perlu diketahui oleh banyak orang. Lanjut ya. Ada banyak sekali berita yang digunakan dalam penyebaran berita. Mulai dari media cetak seperti koran dan majalah hingga media digital seperti website, berita, semua digunakan hanya untuk menyebar luaskan berita. Lantas, apa sih sebenarnya berita itu? Seperti yang sudah saya singgung tadi, berita adalah sebuah informasi ya. Sebuah informasi yang bersifat penting yang perlu kita ketahui. Adapun berita yang tidak bersifat informasi penting, maksudnya seperti ini. Ada informasi ya, sebuah informasi yang dikatakan oleh si A kepada si B, bahwa si B ini sedang dicari ayahnya. Berarti informasi tersebut hanya bersifat penting bagi dirinya sendiri karena ayahnya mencari si B ini melalui informasi yang ia terima dari ayahnya lewat si A. Paham ya? Jadi pada dasarnya informasi itu adalah penting. Penting bagi orang banyak dan penting bagi diri sendiri. Mengapa berita menjadi segitu pentingnya atau begitu pentingnya sehingga harus disebarluaskan ke banyak orang atau halayak ramai? Halayak ramai di sini maksudnya adalah masyarakat ya. Apa saja yang menjadi unsur yang terkandung di dalam berita? Dan syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam sebuah berita? Dari sini ya, pengertian berita
Pada dasarnya, ada banyak sekali definisi atau pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai arti dari kata berita. Meskipun ada banyak pendapat mengenai berita, tetapi hampir semua pendapat tersebut memiliki makna atau inti yang sama. Berikut ini beberapa definisi ya, tapi yang saya ambil hanya satu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita atau keterangan yang memuat informasi mengenai, tergaris bawahi ya, informasi mengenai berbagai kejadian atau peristiwa yang hangat. Artinya yang hangat ini adalah berita yang masih baru, informasi yang masih baru, yang didapatkan dan sebarluaskan. Paham ya? Jadi adapun dalam berita itu terdapat sebuah unsur yang dikenal dengan unsur-unsur berita yang diistilahnya yaitu 5W tambah 1H. Ini istilah bahasa Inggris ya. What, who, why, when, di mana, bagaimana. Seperti itu ya. Jadi artinya what itu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Berita yang pertamanya what, apa. Jadi apa yang terjadi pada kejadian tersebut, apa yang sedang berlangsung pada kejadian tersebut. Jadi itu berkaitan dengan sebuah pertanyaan yang mengenai apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi pada kasus tersebut. Paham ya? Yang kedua, wow. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi di sini menanyakan hubungan yang terjadi dengan orang-orang pada kejadian tersebut. Jadi di sini memuat informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Berarti tentang hubungan ya, tentang hubungan yang ada di dalam kejadian tersebut. Paham ya? Why? Itu mengenai alasan ataupun latar belakang kejadian yang berhubungan. Jadi dia why, kenapa? Kenapa kejadian tersebut bisa terjadi? Jadi alasannya kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Jadi alasannya seperti apa hingga menyebabkan kejadian tersebut bisa terjadi. Paham ya? Nanti sebenarnya saya akan berikan contoh. When, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang terjadi. Jadi menanyakan waktu, keterangan waktu, kapan kejadian tersebut terjadi. Di sini mengenakan kronologi kejadian. Bagaimana, yaitu berita harus memuat tentang bagaimana kejadian yang terjadi. Jadi di sini kita membuat sebuah cerita yang menjadi berita utuh. Maksudnya seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. What? Apa yang terjadi? Oh, di daerah tersebut sedang terjadi banjir. Contoh pada beberapa waktu lalu di daerah Sulawesi Utara, lebih khususnya daerah Bola Mongondo Selatan, itu adalah terjadi banjir. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banjir. Dan ini pokok-pokok penting ya bagi seorang yang akan memuat sebuah berita atau menulis sebuah berita. Siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Jadi maksudnya siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, dari mulai kerugian masyarakat yang didapatkan dari kejadian tersebut, sehingga juga dampaknya korban ataupun pemerintah yang mengalami. Jadi situ harus dikaitkan dengan masalah yang awal tadi. Paham ya? Berikut kenapa kejadian tersebut bisa terjadi. Kenapa daerah Bola Mongondo Selatan bisa dilanda oleh banjir? Oh, karena pada beberapa waktu lalu dilandai hujan deras yang tidak berhenti selama beberapa hari. Mungkin seperti itu ya. Ataupun hutan-hutan sudah digunduli, akibatnya mengakibatkan banjir terhadap daerah Bola Mongondo Selatan pada daerah-daerah tertentu. Paham ya? Kapan kejadian tersebut terjadi? Pada tanggal berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Paham ya? Di mana kejadian tersebut terjadi? Lokasi kejadiannya yaitu Bola Mongondo Selatan.
bagaimana berita tersebut atau bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi. Di sini sang pembuat berita harus menceritakan ataupun harus membuat sebuah berita secara utuh dari kejadian-kejadian yang ia peroleh ataupun dari poin-poin penting yang peroleh, dan disusun menjadi sebuah satu berita yang dapat dimuat di surat kabar ataupun ditampilkan pada siaran berita. Paham ya? Berikut syarat berita. Yang pertama, berita harus merupakan fakta. Fakta ini artinya sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah melalui bukti-bukti yang ada, seperti itu ya. Yang kedua, berita harus merupakan kejadian terkini, belum lama terjadi. Jadi maksudnya kejadian terkini itu berita yang masih baru, kejadian yang masih baru. Jika kejadian itu sudah beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, sudah tidak etis lagi, sudah tidak indah lagi, sudah tidak baik lagi dimasukkan dalam berita harian ini. Paham ya? Jadi setidak-tidaknya harus berita yang baru-baru saja terjadi. Mungkin kemarin atau kemarin dulu atau 2-3 hari yang lalu itu bisa dimasukkan pada hari ini. Karena beritanya masih hangat, masih baru ya. Berita harus seimbang, tidak memihak. Jadi pada dasarnya bukan hanya berita saja, wartawan ataupun pembuat berita ataupun yang berkaitan dengan hal tersebut, lebih tepatnya berita harus seimbang, artinya tidak memihak pihak yang lain ataupun pihak yang lain. Artinya berita itu harus berada di tengah-tengah. Paham ya? Harus berada di tengah-tengah, harus berada di jalur yang lurus, tidak harus berada di jalur sebelah dan harus jalur sebelah. Paham ya? Berikut, berita harus lengkap mengandung semua unsur berita yang tadi saya sudah jelaskan atau Pak Guru sudah jelaskan tadi ya, yang artinya 5W tambah 1H. Paham ya? Berita harus menarik dan bermanfaat. Ya, sudah itu jelas. Berarti berita tersebut harus menarik dan harus bermanfaat. Jika hanya menarik saja dan tidak bermanfaat, maka jangan dipublis. Karena tidak memiliki manfaat apa saja. Tidak memiliki manfaat bagi orang banyak ataupun bagi kalangan-kalangan tertentu. Paham ya? Jika memiliki manfaat tapi tidak menarik, itu tidak mungkin. Karena semua yang bermanfaat pasti menarik. Paham ya? Menarik ini artinya menarik oleh kalangan-kalangan tertentu. Contoh, berita tentang pemilihan kepala daerah, bupati ataupun wali kota ataupun gubernur, itu menarik pada kalangan-kalangan tertentu bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Paham ya? Berita harus disusun dengan sistematis. Jadi berita harus disusun dengan sistematis. Artinya dia terbentuk segitiga terbalik atau piramida terbalik. Yang artinya dari umum ke khusus. Jadi contohnya seperti ini. Kepala, badan, dan ekor. Itu polanya ya. Pola penyajian beritanya seperti itu. Kepala, badan, ekor. Paham ya? Jadi menentukan unsur-unsur berita kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa saksikan video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi miscommunication atau kesalahan penafsiran atau kesalahan pemahaman ya. Ini silakan dibaca. Ini adalah contoh berita ya. Penggalan dari contoh berita. Ini sudah saya jelaskan tadi unsur-unsur berita yang berkaitan dengan 5W tambah 1H. Silakan dilihat dan diperhatikan dan ditulis. Jangan lupa catatan akan saya minta untuk dikumpul. Jadi jangan lupa untuk ditulis. Diringkas saja ya. Tapi ada beberapa hal penting yang tidak boleh diringkas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tolong ditulis juga. Ini manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan? Ini kita jawab sama-sama ya. Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Ini ya atau bukan atau alasan. Ini alasan ya. Di sini kita isi ya karena di sini berkaitan dengan
bidang pendidikan, yaitu peralatan praktikum sekolah. Itu salah satu contoh ya. Lanjut ya. Tapi di sini saya tidak akan minta kalian untuk mengisinya. Di sini kalian cukup memahami saja apa yang saya jelaskan. Berdasarkan isinya, apa topik berita-berita di bawah ini? Peristiwa alam. Ini ya contoh-contohnya ya. Silakan jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya. Selain 5W tambah 1H, berita juga dikenal dengan istilah adik Simba. Ini ya, adik Simba. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Yang pertama, isi atau struktur berita, bahasa berita. Ya, dua hal ini sangat diperlukan untuk menjadi perhatian ya. Jadi kebenaran, kelengkapan yang tadi sudah dijelaskan. Penggunaan kalimat atau pilihan kata. Nah, di sini tadi saya belum jelaskan tentang bahasa berita. Karena pada dasarnya bahasa itu bersifat mempengaruhi, yang bisa merubah pola pikir seseorang menjadi tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi tidak baik. Paham ya? Jadi kita harus menggunakan bahasa dalam berita itu sebaik-baik mungkin agar tidak terjadi seperti perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi sebenarnya di sini kita tidak boleh memprovokasi pihak manapun terhadap isi berita yang sedang kita muat, sedang kita tulis. Paham ya? Jadi penggunaan kalimat yang kita gunakan atau pada dasarnya bahasa yang kita gunakan itu ataupun pilihan kata yang kita gunakan haruslah yang benar-benar baik dan tidak dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu secara umumnya ya. Ini sudah dilewat ya. Kita sudah di bagian C. Hanya sampai bagian A sampai A selesai ya. Jadi cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Dan sebelum saya akhiri, saya akan meninggalkan atau saya akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama hanya satu tugas ya. Hanya satu tugas saja. Jadi sebelumnya kita hanya sampai pada halaman 6 ya. Materi kali ini hanya sampai dengan pada halaman 6. Ini materi 1 ya. Jadi tugasnya ini bukan 3 hal ini. Jadi saya akan berikan tugas lain kepada kalian agar kalian lebih mudah memahami dan mengerti ya. Buatlah. Jadi tugasnya kalian harus membuat sebuah berita yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Kalian harus membuat berita yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Tugas tersebut ditulis di buku bahasa Indonesia dan nantinya saya akan periksa pada pertemuan berikut dan saya akan minta kalian untuk mengantarkan kepada saya secara pribadi per orang ya. Nanti saya akan bagi waktu agar tidak ramai. Dan tentu saja harus mematuhi protokol kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan saya akhiri ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.